kita akan menemani kalian sepanjang ibadah youth hari ini. Nah, sebelum kita mulai praise and worship, aku mau ngingetin teman-teman untuk siapin notes kalian dan jangan lupa untuk siapin hati kalian juga ya. So, let's prepare our heart and enjoy it service. Jesus broke my chains. No longer am I ashamed. When in the battles the enemy trembles, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. No longer am I a slave. My heart's light up like flame. When Jesus broke my chains, no longer am I ashamed. When in the battles the enemy trembles, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. When in the battles the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater
mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terang yang kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Sama-sama katakan. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertanda selama-lamanya. Gelap sinar di dalam terang yang kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sinar di dalam terang yang kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, remain strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all.
faultless stand before the throne. Hai semuanya, happy Sunday FJF Youth. Senang sekali aku bisa bertemu dengan kalian walaupun kita minggu ini kembali bertemu secara online sama dengan minggu lalu dan mungkin beberapa minggu ke depan, tapi nggak apa-apa. Itu semua demi kebaikan kita bersama ya teman-teman, dan aku berharap teman-teman di rumah tetap punya sukacita yang sama seperti kita ibadah di gereja, dan aku berdoa semoga teman-teman dan keluarga teman-teman semua bisa sehat selalu. Nah, hari ini masih di bulan November ya, bulan yang penuh cinta, bulan yang penuh kasih gitu ya, nuansanya penuh dengan pink-pink coklat dan bunga gitu. Jadi hari ini aku akan sharing masih dengan tema besar yang sama, yaitu love gitu ya. Kalau 2 minggu lalu kita udah ngomongin soal love, terus minggu lalu kita ngomongin soal sex and dating gitu. Dan hari ini aku akan sharing tentang love language ya, atau dalam bahasa Indonesianya bahasa kasih atau bahasa cinta gitu. Nah, sebelum kita belajar love language, ada baiknya kita akan mengawali dengan berdoa dulu Tuhan, teman-teman. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat. Engkau masih bisa memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar apa yang disampaikan mengenai firman-Mu, mengenai kasih, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan belajar soal love language ya. Apa sih itu love language? Apa sih pentingnya love language? Kenapa kita harus tahu love language kita? Itu yang menjadi pertanyaan utamanya di ibadah hari ini. Jadi love language itu adalah bahasa kasih atau bahasa cinta ya. Itu adalah sebuah cara bagi seseorang untuk bisa mengekspresikan rasa cintanya atau rasa kasihnya terhadap orang lain. Love language juga diartikan sebagai gambaran dari gimana sih kita itu ingin merasa dicintai. Kita akan merasa dicintai ketika orang memberikan apa kepada kita. Nah, itu love language. Seorang penulis buku dari Amerika Serikat bernama Gary Chapman, beliau merumuskan ya, ada
5 love language yang Om Gary tulis di bukunya dengan judul The 5 Love Language, yaitu yang pertama ada quality time, ada physical touch, ada words of affirmation, ada receiving gift atau gift giving, dan yang terakhir ada act of service. Nah, kenapa sih love language itu penting? Dan tadi aku bilang kalau hari ini kita mau belajar untuk mengetahui apa sih yang menjadi love language kita gitu. Kenapa love language penting? Karena setiap dari kita di sini itu punya love language yang berbeda-beda, teman-teman. Dari kelima itu tuh kita punya berbeda-beda gitu. Mungkin love language-nya Cik Christina beda dengan love language-nya Cik Samantha. Mungkin love language-nya Cik Christina juga beda dengan love language-nya teman-teman yang ada di rumah gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sih love language kita gitu. Nah, kenapa kita harus tahu apa love language kita? Supaya kita tuh bisa benar-benar mengerti gitu ya, bahwa kita itu memang dicintai gitu. Mungkin ada beberapa dari kita pernah ada di fase merasa bahwa alah aku cuman kayak gini-gini aja. Apa alasan orang bisa mencintai aku? Apa alasan orang bisa mengasihi aku? Banyak mungkin dari kita yang pernah berpikir seperti itu. Tapi mungkin ketika kita berpikir seperti itu, karena kita belum benar-benar mengetahui teman-teman, apa sih yang menjadi love language kita? Apa yang membuat kita merasa dicintai? Jadi di sini aku mau ajak teman-teman untuk yuk kita coba lagi untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Karena mengetahui love language kita itu menjadi salah satu cara untuk lebih mengenali diri sendiri juga. Kita observe diri kita sendiri, kita tanya, Christine, kamu tuh senengnya tuh orang ngasih apa sih ke kamu biar kamu tuh merasa kalau oh iya aku tuh di dunia ini hidup di tengah orang-orang yang mencintai aku gitu. Apa ya yang aku suka gitu loh. Nah, love language ini juga berfungsi gitu ya. Ketika kita tahu love language kita tahu love language orang-orang di sekitar kita, itu juga membuat kita bisa belajar untuk bisa mengekspresikan rasa cinta kita, ungkapan kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita dengan tepat. Dan juga kita juga jadi bisa ngerti, oh ternyata aku nih merasa dicintai ketika misal nih orang tuh ngasih hadiah kecil ke aku gitu. Atau oh aku merasa dicintai ketika orang mau menyempatkan waktunya untuk bisa quality time sama aku. Karena mungkin banyak dari kita yang ketika kita belum benar-benar mengenali apa love language kita merasa tidak dicintai, padahal orang-orang di sekitar kita telah berusaha untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada kita gitu. Tapi karena kita belum terlalu paham nih, apa nih love language, aku apa ya love language-nya gitu, jadi kita kesannya tuh nggak acuh gitu loh. Kita tuh kesannya kayak nggak kurang bisa mengerti gitu ya, kurang bisa mengerti ungkapan kasihnya orang-orang di sekitar kita terhadap kita gitu. Mungkin ya orang tua kita nih di saat kita mungkin gagal di sekolah gitu, atau mungkin di saat kita sedih, insecure, mungkin ya kita nih umur-umur yang sering banget insecure, kadang orang tua kita tuh udah berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sebagai orang tua tetap mengasihi kita apapun adanya kita gitu. Mereka mungkin sering bilang, ya ampun anaknya papa yang paling ganteng, anaknya mama yang paling cantik, kalian tuh udah perfect loh, udah ganteng banget, cantik banget gitu, pinter, patuh sama orang tua gitu. Tapi karena kita mungkin merasa kayak alah apa sih itu basi, alah apa sih itu peres gitu. Karena mungkin kita belum mengerti apa itu love language, jadi kita kadang mengesampingkan itu gitu. Padahal sebenarnya itu adalah cara orang tua kita mengungkapkan rasa sayangnya terhadap kita gitu. Atau mungkin teman kita gitu, di sekolah nih kita nggak lagi ulang tahun, kita nggak lagi achieve something gitu, nggak ada event apapun gitu, tapi tiba-tiba teman kita ngasih kita coklat atau ngasih kita snack gitu. Mereka habis beli di kantin kayak, nih aku beliin kamu snack gitu. Kita kan kadang bingung ya kayak, kenapa aku nggak habis ngapa-ngapain gitu. Tapi ya itulah salah satu cara mereka mengungkapkan bahwa mereka itu mengasihi kamu gitu. Tapi again, karena kita belum paham, kita belum mengerti, jadi kita masih bertanya-tanya, ngapain kok tiba-tiba ngasih gitu? Emang ada apa gitu? Padahal sebenarnya itu adalah salah satu ungkapan cinta dari teman kamu terhadap kepada kamu gitu. Nah, di sini kita mau bicara ungkapan cinta, ungkapan kasih sayang ini nggak selalu kepada pacar
atau pasangan gitu ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar soal sex and dating, tentang kita nih umur-umur sekarang nih, umur-umur remaja, SMP, SMA nih udah boleh belum sih pacaran gitu. Dan jawabannya adalah tidak disarankan ya. Kita belum menyarankan teman-teman untuk pacaran karena pacaran itu punya purpose yang jauh lebih besar daripada itu gitu. Pacaran itu purpose-nya ya untuk menikah gitu. Sedangkan kita di usia-usia SMP dan SMA ini belum menuju ke jenjang untuk menikah gitu. Jadi kita encourage kalian untuk lebih banyak berteman gitu. Suka-sukaan boleh tapi temenan dulu aja. Nah, jadi love language ini juga bukan serta-merta hanya bisa dilakukan kepada pacar atau pasangan aja gitu. Tapi love language ini bisa kita ungkapkan ke orang tua kita, ke saudara kita, maupun ke teman-teman kita gitu. Jadi nggak melulu soal pacar gitu. Jadi kita juga harus tahu apa sih love language papa mama kita, kakak adik kita, teman-teman kita juga harus tahu gitu. Nah, kalau tadi aku sempat mention soal kadang tuh kita ada di fase merasa bahwa kayaknya nggak ada deh orang yang mengasihi aku gitu. Aku cuman gini-gini aja gitu. Apa alasannya mereka bisa mengasihi aku gitu? Ya, kayaknya orang-orang yang peduli itu cuman ya gimmick aja gitu loh. Mereka nggak benar-benar tulus peduli sama aku. Tapi pada dasarnya teman-teman, kenyataannya kita bisa hidup sampai sekarang ini di levelnya teman-teman sekarang ini itu karena cinta loh teman-teman gitu. Jadi kita bisa hidup sampai sekarang ini karena cinta gitu. Cinta dari siapa? Cinta dari orang tua kita gitu. Orang tua kita punya cinta yang luar biasa besar buat kita sehingga mereka mau merawat kita, mereka mau membimbing kita, mereka mau memberikan gizi terbaik untuk kita, mereka menyekolahkan kita gitu. Itu adalah bentuk cinta yang besar dari orang tua kita terhadap kita gitu ya. Dan yang lebih besar daripada itu juga adalah cinta Tuhan terhadap kita, terhadap seluruh umat manusia. Kita bisa ada di sini, hidup di sini dengan segala kebaikan yang kita punya, dengan segala berkat yang kita punya, itu semua adalah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa terus mengalir dalam kehidupan kita semua, ya. Nah, jadi di sini kita mau ngomongin soal cintanya Tuhan gitu. Tadi kita udah ngomongin love language gitu ya. Ada buku yang judulnya The 5 Love Language gitu dari Gary Chapman gitu. Sekarang kita mau belajar lebih lagi. Tuhan punya nggak ya buku yang ngomongin soal love language gitu? Tuhan tuh love language-nya apa ya kepada kita semua yang ada di sini gitu? Nah, sebenarnya Tuhan tuh juga punya buku kayak Gary Chapman tuh. Tuhan juga punya. Bukunya adalah Alkitab yang sekarang teman-teman pegang. Itu adalah buku yang Tuhan tulis yang berisi tentang love language-nya Tuhan kepada kita semua yang ada di sini. Yuk sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8. 7-8 ya, kita mau baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi kita di sini punya keyword yang cukup firm gitu ya, bahwa Allah kita, Tuhan kita itu sendiri adalah kasih. Gitu. Nah, karena Tuhan kita ini adalah kasih gitu ya, Dia juga sudah memberikan kasih yang luar biasa untuk kita supaya kita bisa hidup sekarang, bisa terbebas dari segala belenggu dosa. Oleh sebab itu sudah sepatutnya tugas kita untuk bisa menyebarluaskan kasih yang Tuhan udah berikan ke kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa menyebarkan kasih itu, kita harus bisa memberikan kasih itu gitu. Aku tuh udah dikasihi luar biasa loh sama Tuhan. Nih, aku juga mau mengasihi kamu gitu. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi aku gitu. Nah, bicara tentang love language-nya Tuhan, Tuhan juga punya 5 love language ya. Sama seperti yang ada di bukunya Gary Chapman gitu. Dan kita akan
coba bedah satu persatu, dan luar biasanya Tuhan itu bisa memberikan atau mengungkapkan rasa kasihnya dengan 5 cara sekaligus ya. Act of service, word of affirmation, gift giving, physical touch, dan juga quality time. Tuhan bisa kasih 5-5-nya langsung pada kita semua yang ada di sini gitu ya. Yang pertama adalah act of service. Apa nih act of service-nya Tuhan buat kehidupan kita? Gimana cara Tuhan mengungkapkan rasa cintanya kepada kita dengan act of service? Yaitu dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dari masa lalu sampai masa sekarang kita hidup ya. Kalau kita buka lagi di Alkitab, nanti teman-teman boleh buka di Alkitab, boleh cari-cari cerita tentang bagaimana Tuhan itu melayani orang-orang di sekitarnya. Bahkan selama 32 tahun Tuhan Yesus hidup itu, hidupnya memang didedikasikan untuk bisa melayani sesama ya. Tuhan Yesus nggak pandang bulu, nggak pandang siapapun, Tuhan akan melayani mereka. Tuhan melayani orang Samaria yang jatuh di jalan. Tuhan melayani pemungut cukai, ya kan? Tuhan juga melakukan mukjizat-mukjizat untuk bisa menolong orang-orang di sekitarnya. Tuhan meredakan badai, gitu ya. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang menunjukkan kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Mungkin kalau sekarang kita selalu diberkati dengan kesehatan, itu deh simpelnya. Kita sehat walaupun masanya masa pandemi, tapi kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelancaran untuk pendidikan kita, sekolah kita, dan apapun usaha yang kita kerjakan, itu part dari pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu love language-nya Tuhan. Yang kedua adalah gift giving gitu. Memberikan sesuatu, memberikan hadiah. Tuhan ngasih hadiah apa? Gimana cara Tuhan gift giving, mengungkapkan rasa cintanya dengan gift giving itu gimana gitu? Yaitu dengan karunia Tuhan, His grace gitu ya. Karunia Tuhan, berkat Tuhan, talenta Tuhan yang kalian punya di hidup kalian masing-masing, itu semua hadiah dari Tuhan. Dan itu cara Tuhan, sekali lagi, mengungkapkan rasa cintanya kepada kalian. Kalian diberi kemampuan, kalian diberi talenta, dan tugas kita adalah untuk mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Untuk apa? Untuk lebih banyak bisa memberkati orang, untuk lebih banyak bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ada physical touch gitu ya. Sentuhan, physical touch itu kan sentuhan ya gitu. Mungkin ada dari kita yang love language-nya tuh physical touch gitu. Jadi sukanya tuh kayak disemangatin gitu, kayak semangat gitu ya, ditepuk pundaknya tuh kita suka tuh, semangat, kamu pasti bisa. Nah itu salah satu love language juga. Kesannya sederhana, tapi sebenarnya itu adalah ungkapan rasa cinta juga gitu, yang perlu kita benar-benar pahami gitu loh. Nah untuk physical touch, Tuhan banyak menggambarkan ya, atau melakukan physical touch. Tuhan banyak menyentuh orang-orang ya. Mungkin kita udah banyak sekali dengar cerita Tuhan menyembuhkan orang yang buta dengan menyentuh matanya. Tuhan menyembuhkan orang yang pendarahan berpuluh-puluh tahun, Tuhan sentuh tubuhnya. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan sentuh kakinya. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit kulit, Tuhan sentuh, dan semuanya sembuh. Semuanya bisa sembuh, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa kembali menyembah Tuhan, melayani Tuhan, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan gitu. Jadi itu juga itu juga cara Tuhan untuk mengungkapkan rasa cinta Tuhan dengan physical touch gitu ya. Nah untuk masa-masa sekarang nih gimana gitu? Kayaknya aku merasa kayak aku belum pernah disentuh Tuhan deh, gitu. Tuhan nggak pernah kayak hai Luvena gitu, atau hai Charlotte, kayaknya belum pernah sebegitunya deh gitu. Nah tapi teman-teman, kita harus tahu bahwa Tuhan itu hadir juga dalam hati kita gitu ya. Kalau kita merasa sedih, kita galau, mungkin kita kecewa sama orang-orang di sekitar kita, mungkin takes time ya untuk kita untuk bisa memaafkan, untuk bisa berdamai dengan itu semua gitu. Tapi percayalah bahwa dalam proses kita untuk misal mau memaafkan orang, atau dalam proses kita untuk berdamai dengan segala masalah yang kita punya, kesedihan yang kita punya, itu ada pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita gitu. Tuhan menyentuh hati kita, Tuhan
menyentuh pikiran kita untuk bisa berpikir dengan jernih, untuk bisa berpikir dengan benar gitu ya, nggak dengan emosi gitu. Tuhan kasih ketenangan dan damai sejahtera untuk kita, itu adalah bentuk Tuhan tuh menyentuh kita gitu ya. Selanjutnya ada juga quality time, ya kan? Tadi udah ada words of words of affirmation belum ya? Kita ke quality time dulu ya. Quality time. Gimana nih Tuhan tuh mengungkapkan rasa kasihnya dengan quality time sama kita gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang itu kita yang lupa untuk quality time sama Tuhan. Kita yang lupa kalau sebenarnya Tuhan tuh ada dalam hati kita. Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Ya kan? Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Itu tujuannya supaya Tuhan selalu punya quality time sama kita gitu. Tuhan juga sudah berjanji, Tuhan sudah bicara tertulis di Alkitab bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Cuman kadang-kadang kita yang lupa untuk quality time sama Tuhan, untuk devotion sama Tuhan. Kita lupa untuk bisa curhat sama Tuhan, cerita-cerita sama Tuhan, tuh kadang kita lupa gitu. Jadi karena kita sudah tahu bahwa oh Tuhan punya love language juga loh tentang quality time gitu. Tuhan tuh selalu mau untuk punya waktu dengerin kita. Tuhan selalu punya waktu untuk melihat gitu ya segala aktivitas kita, apa yang kita kerjakan gitu. Tapi kadang-kadang kita yang lupa untuk punya waktu sama Tuhan. Jadi kita juga harus belajar untuk lebih lagi punya waktu sama Tuhan. Dan yang terakhir tadi yang belum dibahas adalah words of affirmation ya. Words of affirmation itu perkataan afirmasi, ya itu bahasa Indonesianya ya. Jadi perkataan yang bisa membangun kita, perkataan yang bisa menyemangati kita, memvalidasi kita. Itu words of affirmation. Jadi misal kayak kalian merasa insecure gitu ya. Mungkin keinsecurean kalian tuh adalah hasil dari kalian yang terlalu overthinking gitu. Padahal sebenarnya kalian tidak seburuk yang kalian bayangkan gitu. Nah di situ hadir orang-orang di sekitar kita, kakak kita, adik kita, teman-teman kita, orang tua kita yang memberikan words of affirmation kepada kalian kayak enggak kok, kamu tuh cantik loh gitu. Kamu tidak seburuk yang kamu bayangkan gitu. Jadi again kita harus lebih lagi bisa mengenal diri kita ini, apa mau kita, bagaimana kita bisa merasa kita dicintai, itu kita harus benar-benar tahu. Kita harus kembali lagi observasi dan banyak-banyak tanya ke diri sendiri gitu ya. Nah, words of affirmation-nya Tuhan apa nih untuk kita? Gimana cara Tuhan mengungkapkan cintanya kepada kita dengan words of affirmation? Yaitu dengan perkataannya Tuhan, dengan janji-janji Tuhan yang semua sudah tertulis di buku love language-nya Tuhan, yaitu Alkitab gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca juga Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa di situ tertulis bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk kehidupan kita, yaitu rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera untuk kehidupan kita ya. Setelah itu di kitab Matius Tuhan juga bilang kalau buat kita yang letih, lesu, yang sedih, kita bisa datang ke Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih kelegaan buat kita. Setelah itu di kitab Filipi Tuhan juga bilang bahwa kalau kamu khawatir, kalau kamu merasa anxiety ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang, kalian bisa datang ke Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih damai sejahtera buat kalian gitu. Jadi kita udah bahas nih 5 love language yang ada di bukunya Gary Chapman, tapi ternyata ada di bukunya Tuhan juga, yaitu di Alkitab gitu. Dan hebatnya lagi Tuhan bisa kasih 5-5-nya langsung ke kita gitu. 5 love language Tuhan bisa kasih semuanya ke kita. Nah sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk bisa mengungkapkan rasa cinta kita, karena tadi kita sudah dicintai Tuhan, jadi kita harus membagikan cinta itu juga ke orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan beberapa love language itu tadi gitu. Mungkin kita love language-nya receiving gift atau gift giving gitu. Kita bisa memberikan teman kita atau papa mama kita. Nggak harus waktu ulang tahun, nggak harus waktu Valentine, nggak harus waktu Mother's Day atau Father's Day gitu. Nggak harus ketika temanmu achieve something. No, kita bisa kasih
just small gift aja gitu, kayak beliin snack satu di kantin nanti kasihin gitu. Buat papa mama beliin apa deh makanan yang papa mama suka gitu. Nih pa, ma aku kasih makanan, papa kan suka, mama kan suka. Nah itu adalah sebuah love language, itu adalah sebuah cara mengungkapkan cinta kita terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Nah mungkin kita memang nggak bisa melakukan hal-hal yang Tuhan lakukan kepada kita gitu. Kita tadi udah belajar Tuhan mengungkapkan rasa cintanya dengan banyak hal gitu. Dan mungkin kita nggak bisa tuh ngelakuin apa yang Tuhan lakuin ke kita gitu kan. Tapi kita bisa melakukan itu semua dengan cara-cara kita sendiri gitu ya. Dengan cara-cara kita sendiri. Satu yang penting adalah jangan jadikan itu sebagai alasan. Itu tuh dalam artian, oh Tuhan tuh ngasihnya cintanya tuh luar biasa besar gitu. Aku mah nggak bisa kalau suruh nyembuhin orang dengan menyentuh orang itu mah nggak bisa gitu. Iya betul, kita memang nggak bisa gitu. Tapi kita punya cara-cara kita sendiri. Gimana kita mewujudkan word of affirmation kita, gimana cara kita act of service, gimana cara kita giving sesuai dengan apa love language kita. Kita bisa melakukan itu dengan banyak hal, bahkan dengan hal-hal yang sederhana. Nggak perlu dengan hal-hal yang besar gitu ya. Nah, tadi di awal aku juga udah bilang bahwa kita memang perlu belajar untuk mengetahui apa yang menjadi love language kita. Tapi selain itu kita juga perlu memahami, kita juga harus perlu tahu apa sih love language orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada waktunya kita bisa sharing sama keluarga kita, sama saudara kita, sama teman-teman kita. Kita sharing yuk tentang love language. Seru nih, apalagi ini masih bulan Februari kan. Nah itu bisa jadi topik pembicaraan kalian dengan teman-teman kalian ataupun dengan keluarga kalian. Pah mah gitu, kayak yuk sharing gitu. Guys, ngobrol yuk, video call, Zoom gitu. Kita ngobrolin soal love language yuk gitu. Kalian udah tahu belum love language itu apa? Love language itu ada 5 loh. Nah itu bisa jadi topik bahasan kalian. Sekaligus kalian bisa belajar, saling belajar dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian. Bahwa, kalau aku nih love language-nya ini, aku tuh merasa dicintai ketika orang tuh melakukan ini loh sama aku gitu. Aku tuh merasa dicintai ketika orang tuh physical touch ke aku, kayak nyemangatin aku, nepuk pundakku, semangat kayak gitu tuh aku merasa bahwa orang itu mengasihi aku, dia mengungkapkan rasa kasihnya kepada aku gitu. Kalau kamu love language-nya apa nih gitu, supaya nanti ketika kita berinteraksi, ketika kita berteman, dengan berjalannya waktu, kita bisa berteman dengan penuh cinta, dengan penuh kasih gitu. Kita bisa saling take and give gitu. Cintanya tuh bisa saling take and give gitu. Nggak cuma aku ke kamu, tapi kamu juga bisa ke aku dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, mungkin cara-caranya seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, kalian mungkin bisa kasih snack, bisa coba nyemangatin teman kalian gitu, bisa coba ngegandeng teman kalian atau ngerangkul teman kalian kalau teman kalian lagi down gitu ya. Cuman kadang susahnya adalah kadang tuh canggung gitu loh untuk nanya kayak love language kamu apa. Itu kayaknya kadang mungkin ada beberapa dari kita yang canggung ya untuk ngomong dan menanyakan itu gitu. Nah aku punya satu tips yang aku sering lakuin juga sama teman-temanku gitu. Aku bukan orang yang secara to the point tanya gitu kayak love language kamu apa gitu. Aku nggak kayak gitu juga karena ya canggung itu tadi gitu. Tapi cara yang aku gunakan adalah aku melakukan apa yang aku suka untuk mereka gitu ya. Jadi misalnya love language-ku adalah receiving gift gitu. Aku tuh merasa dicintai ketika orang memberikan aku sesuatu. Nggak harus yang mahal, nggak harus yang besar. Hal-hal sederhana justru kadang tuh lebih menyentuh gitu, lebih kayak gitu, lebih sweet gitu ya. Nah itu juga yang aku lakukan ke temanku gitu. Mungkin aku memang belum tahu love language dia apa gitu, tapi at least aku mencoba untuk mengungkapkan ini loh, aku tuh mengasihi kamu loh sebagai temanku gitu. Aku kasih dia small thing, small gift gitu yang bisa dia pakai, yang bisa bermanfaat buat dia gitu. Atau mungkin aku punya love language words of affirmation gitu. Aku suka deh, aku tuh merasa dicintai ketika orang tuh
mengafirmasi keberadaanku dalam kehidupan mereka gitu. Nah itu juga yang akan aku lakukan kepada temanku gitu. Aku akan bilang sama temanku, aku bersyukur banget punya kamu sebagai temanku. Kita udah menjalani pertemanan ini sudah belasan tahun dan aku bersyukur aku bisa ketemu kamu. Aku bersyukur pertemanan kita bisa panjang karena kamu memang sahabat yang sangat baik, yang gak toksik, yang suportif banget sama aku, selalu ada bareng-bareng sama aku di masa sedih maupun masa senang gitu. Nah itu salah satu cara kita untuk bisa merefleksikan gitu ya, merefleksikan words of affirmation gitu. Nanti teman kita akan tahu gitu, oh Christina tuh mungkin sukanya receiving gift ya, karena dia sering kasih hadiah ke aku gitu. Atau oh mungkin Christina ini sukanya love language-nya words of affirmation ya, karena dia sering ngungkapin gitu bahwa dia tuh bersyukur punya teman aku gitu. Nah dari situ nanti akan terpancing obrolan-obrolan untuk ngomongin soal love language gitu. Mungkin nggak obrolan yang berat-berat banget gitu, yang kayak oke, sehari ini kita ngerumpi ngobrol soal love language. Mungkin nggak gitu juga gitu, tapi ada obrolan-obrolan kecil, obrolan-obrolan pertemanan gitu ya, ciwi-ciwi gitu kan, yang ngomongin soal, ya aku tuh suka loh waktu kamu bilang kalau aku tuh teman yang berharga buat kamu gitu. Atau aku suka loh waktu itu kamu ngasih aku makanan dessert yang aku suka, padahal sebenarnya nggak lagi ada apa-apa gitu, tapi aku suka kalau kamu tuh tiba-tiba ngasih itu ke aku gitu. Nah itu kita jadi bisa tahu, oh berarti love language dia tuh receiving gift, oh berarti love language dia tuh words of affirmation gitu. Atau mungkin yang lain-lainnya gitu, kayak aku senang deh kita bisa kumpul bareng-bareng kayak gini. Terus mungkin ada teman kita kayak, iya ya aku juga senang lagi, kayak berasa pertemanan kita tuh penuh dengan cinta kasih gitu. Oh ya berarti temanku yang itu dia words mereka words of affirmation nih love language-nya, atau mereka quality time nih love language-nya gitu. Jadi dengan merefleksikan apa yang menjadi love language kita, itu juga bisa kita pakai untuk mancing nih kira-kira apa ya love language teman kita. Nah itu mungkin salah satu tipsnya ya untuk bisa mengetahui apa love language teman kita. Dan again balik lagi, semuanya diawali dengan kita mengenali diri kita sendiri dulu. Kita tahu dulu apa sih yang menjadi love language-ku. Bagaimana sih aku bisa men-treat orang, atau bagaimana sih aku bisa memberikan atau mengungkapkan kasihku terhadap orang itu gitu. Dan bagaimana sih aku ini merasa dicintai gitu. Karena sebenarnya kita ini merasa dicintai gitu. Kita ini memang sudah dicintai gitu. Kita sudah dicintai Tuhan, kita sudah dicintai oleh orang tua kita, dan kita juga sudah dicintai oleh sahabat-sahabat kita yang stay sama kita gitu. Cuman kadang kita kurang paham atau kurang mengerti bahasa cinta yang mereka kasih untuk kita. Tuh kadang kita kayak nggak connect gitu loh. Jadi kita harus lebih mengenali diri kita juga lewat kita tahu apa yang menjadi love language kita. Nah, mungkin cukup sekian sharing tentang love language-nya. Semoga setelah ini teman-teman boleh mungkin cari lebih dalam lagi di Alkitab tentang cerita-cerita kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Mungkin teman-teman boleh juga untuk cari-cari lebih lagi tentang apa itu love language, words of affirmation itu kayak apa, quality time itu seperti apa, receiving gift itu seperti apa, act of service itu seperti apa. Teman-teman boleh untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman kalian, maupun kalian cari-cari lebih lagi. Tapi satu yang penting yang aku mau tekanin di sini, bahwa love language yang kita pelajari hari ini itu bersifat secara luas ya teman-teman. Nggak melulu love language ini hanya bisa diaplikasikan kepada pacar kita. Itu enggak sama sekali. Love language kita itu bisa kita aplikasikan ke semua orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, itu bisa gitu. Oke, kita tutup sermon hari ini dengan berdoa ya teman-teman. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas pesan-Mu bahwa kami tahu Tuhan sekarang bahwa Engkau punya kasih yang besar untuk kami, dan sudah menjadi tugas kami untuk bisa menyebarluaskan kasih-Mu Tuhan
buat orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih mengerti apa yang menjadi bahasa kasih kami, apa yang menjadi love language kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan supaya kami bisa mengungkapkan rasa cinta kami, rasa kasih kami dengan tepat kepada orang-orang di sekitar kami. Dan mungkin setelah ini kami akan melanjutkan segala kegiatan kami bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan selalu berkati kami, Tuhan yang lindungi kami, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bye, see you next week. Hai, kembali lagi nih sama kita berdua. Nah, hari ini aku mau kasih kalian beberapa announcement yang penting buat kalian semua. Yang pertama yaitu iCare. Nah, buat teman-teman yang merasa ingin punya teman yang diajak untuk bertumbuh dalam iman, atau teman-teman yang bisa diajak hangout dan mentor yang pengertian, kalian wajib banget nih untuk join iCare. Karena di iCare ini kita akan mendapatkan banyak teman baru dan mentor yang pengertian. Nah, buat teman-teman yang belum join iCare dan merasa tertarik untuk ikut iCare, kalian bisa banget nih untuk hubungi Cisamanta, atau kalian bisa DM di Instagram kita @fjsemarang_youth. Nah, announcement yang kedua yaitu persembahan. Buat teman-teman yang ada di rumah saat ini, kalian bisa memberi persembahan lewat scan QR code yang ada di layar kalian saat ini, atau kalian juga bisa memberi lewat nomor rekening yang ada di description box. Nah, announcement yang ketiga dan announcement yang terakhir yaitu aku mau ngingetin teman-teman untuk selalu ikut ibadah youth kita di YouTube channel FGF Youth Semarang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya kalian tetap dapat notification dari kita. I think that's all from us. Have a blessed Sunday and See you next week! You lead the way, got your eye beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's to die for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's to die for? And live to no end. This is living.